Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Ini adalah Mazda CX-9. Di video kali ini kita akan bahas Mazda CX-9 karena mobil ini di tahun 2021 baru mengalami beberapa improvement. Mau tahu apa aja yang dilakukan oleh Mazda terhadap CX-9? Simak di video kali ini. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi tentang video baru yang diupload di channel ini. Let's go. It's hard for me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. Oke, seperti biasa, kita akan ulas dulu dari bagian eksterior. Kita mulai dari bagian eksterior depan. Sangat terlihat sekali ciri khas sebuah Mazda dengan desain kodo di bagian depan sini. Ini adalah desain kodo terbaru. Dia agak sedikit lebih besar, lebih bold desainnya, dan menggunakan warna chrome untuk varian CX-9. Dia grillnya ini dibuat horizontal, ada 5 buah secara besar, dan logo Mazda sendiri ini termasuk salah satu logo Mazda paling besar yang ditempel di mobil Mazda. Tetapi sayangnya di sini belum dilengkapi dengan radar, karena memang untuk line up Mazda di Indonesia yang punya fitur radar adaptive cruise control itu hanya ada di Mazda 3 dan Mazda CX-30. Nah, kita akan ngomongin trim varian. Mazda CX-9 itu hanya tersedia dalam satu varian, tapi terbagi menjadi 2 penggerak. Ada penggerak yang two-wheel drive dan juga ada penggerak yang all-wheel drive. Yang unit yang kita review sekarang adalah penggerak two-wheel drive. Jadi dia front wheel drive, penggerak roda depan, tapi dengan dimensi yang sangat besar. Apakah cukup dengan penggerak roda depan? Bisa dibilang sangat cukup karena mobil ini adalah mobil Mazda yang dimasukkan di Indonesia dengan dilengkapi teknologi turbocharger. Kita akan lihat seperti apa mesin yang digunakan mobil ini. Oke, kita akan coba lihat mesin yang digunakan oleh Mazda CX-9. Ini kap mesinnya sangat panjang sekali. Tapi sayangnya mobil yang harganya ini 800 jutaan untuk yang versi two-wheel drive belum dilengkapi dengan pegas untuk kap mesin. Jadi masih menggunakan tuas di sini. Oke. Mobil ini memiliki mesin berkapasitas 2500 cc dilengkapi dengan turbocharger, dan di 2021 ini mengalami satu improvement yaitu teknologi deactive cylinder. Jadi mobil ini bisa berjalan dengan 2 silinder dimatikan, jadi hanya berjalan dengan 2 silinder untuk memperbaiki efisiensi dan performanya. Nah, tenaganya, mobil ini mempunyai tenaga 231 PS dan torsinya 420 Nm karena dengan bantuan turbocharger. Untuk yang versi ini disalurkan ke roda depan, dan untuk yang versi all-wheel drive disalurkan ke semua roda. Tapi memang untuk yang versi all-wheel drive kita tahu pajak di Indonesia tuh agak kurang bersahabat untuk mobil yang berpenggerak 4 roda, jadi agak sedikit mahal untuk versi yang all-wheel drive-nya. Di sini ruang mesinnya sangat rapi, sudah dicat warna body. Ini ada cover di bagian sini dan ada tulisan Sky Active G Turbo. Yes, ini benar-benar mobil yang menjual nama turbo di sini. Jadi kan Mazda tuh memang line up-nya di Indonesia itu sangat sedikit yang menggunakan turbo. Bahkan hanya satu ini yang menggunakan teknologi turbocharger.
Oke, setelah bahas mesin, kita bahas teknologi lampu. Seperti biasa, Mazda itu dilengkapi dengan teknologi yang sangat canggih. Dia menggunakan proyektor LED yang low dan high beamnya menyatu dalam satu proyektor. Terus ada DRL, serta untuk di bagian bawah sini terdapat satu buah fog lamp yang lampunya ini kecil, tapi sinarnya itu terang. Di sini ada lace chrome di bagian bumpernya, dan fiturnya lagi di sini dia sudah dilengkapi dengan kamera 360. Ya, di sini di bawah logo Mazda yang besar ini ada satu buah kamera, dan di keempat sisi lainnya ada kamera lagi untuk punya sistem kamera 360. Kita lanjut ke bagian samping. Di bagian samping sini kita lihat dia mempunyai velg berukuran sangat besar sekali. Velgnya ini berukuran 20 inci dengan lebar tapak 255 50 R20. Ini menggunakan ban Brixton Ecopia. Aneh ya, jarang-jarang mobil Mazda itu pakai ban yang Eco. Ini bener loh, ini Brixton Ecopia. Jadi bannya ini menggunakan ban yang speknya agak diturunin sih dari mobil-mobil Mazda yang lainnya. Suspensi depan dia menggunakan McPherson, dan untuk bagian fendernya ini sangat rapi sekali, dilapis dengan plastik yang sangat cukup tebal untuk meredam road noise dari bannya. Lanjut lagi ke bagian sini, di bagian bawah sini ada lace chrome yang mempercantik lagi, dan tetap ada sebuah ciri khas SUV cladding plastik berwarna hitam. Ini spionnya khas Mazda, dia terpisah dari pilar A, jadi spionnya ini menyatu dengan bodi mobil. Dan di sini juga terdapat kamera yang ada di spion yang penempatannya sangat rapi sekali. Dan kalau kalian lihat bodinya ini panjang sekali dan kelihatan benar-benar bold mobilnya, benar-benar besar sekali. Nah, ini kuncinya sudah menggunakan kunci Mazda yang paling baru nih. Bentuknya itu kotak seperti ini yang simplicity konsepnya. Di sini ada tombol unlock dan lock, dan untuk membuka bagasi di bagian belakang. Nah, tapi sayangnya di sini belum dilengkapi dengan keyless entry yang hanya memasukkan tangan di bagian handle. Jadi harus dipencet tombol di bagian sini untuk membuka dan menutupnya. Oke. Dan bagusnya lagi, ciri khas mobil premium di sini dilengkapi dengan aksen black glossy. Jadi bukan pakai stiker warna hitam doff. Kita ke belakang. Oke. Tadi kalian sudah lihat pintu bagasi dari CX-9 sudah dilengkapi dengan power tailgate. Tapi bukannya power tailgate, dia dilengkapi dengan kick sensor. Jadi kalian bisa buka bagasinya dengan hanya mengayunkan kaki di bagian sini. Dan sangat intuitif, sangat mudah digunakan. Kalian tahu di video-video lainnya saya pernah tes mobil dengan kick sensor. Itu bukanya sangat susah sekali, dan mobil ini sama seperti mobil premium dari Jerman, punya pembukaan pintu bagasi elektrik yang cepat dan juga sensitif. Nah, kita bahas dulu dari bagian luarnya. Di bagian atas dia dilengkapi dengan antena yang model Sarvin, terus ada rear defogger, rear wiper, ada sedikit seperti spoiler di bagian sini. Dia dilengkapi dengan aksen chrome yang memanjang dari kiri dan kanan, memperlihatkan mobil ini adalah mobil yang besar dan lebar. Dilengkapi dengan kamera mundur. Terus di bagian bawah ada aksen chrome lagi, dan dilengkapi dengan dua buah knalpot asli di bagian belakang. Jadi kesan sportnya masih dapat walaupun sebuah SUV yang benar-benar besar ini. Kita buka lagi bagasinya. Gak pernah fail untuk kick sensornya. Sebenarnya mobil ini dilengkapi dengan 3 baris row. Jadi ini ketika bangku baris ketiganya dilipat, dia bisa menghasilkan bagasi yang rata lantai. Jadi kapasitasnya cukup besar. Dan di bagian sini dilengkapi dengan tray menyimpan satu buah ban serep, tapi yang modelnya space saver, jadi nggak sama dengan keempat roda lainnya. Dan di bagasi sendiri biasanya kalau mobil yang lain tuh kan
di sini hanya dikasih seperti kain yang agak kasar ya, tapi ini enggak. Ini bahannya lembut dan nyaman untuk digunakan. Jadi barang kalian juga akan lebih terjaga di bagian bagasi sini. Di sisi sebelah kanan, di sini ada soket 12 volt untuk charging ataupun pakai vacuum cleaner. Ada knob di sini untuk simpan barang ya atau taruh belanjaan, dan kelengkapannya sangat lengkap di sini. Dan improvement lagi adalah mungkin yang sebelum 2021 trim yang digunakan oleh Mazda CX-9 itu menggunakan warna beige atau warna yang terang, jadi kelihatan cepat kotor. Tapi sekarang Mazda menggunakan warna hitam yang memperlihatkan bahwa tampilan bagian interiornya lebih kelihatan mewah. Nah, sekarang kita coba buka untuk baris ketiganya. Oke. Ini dipermudah dengan tuas di bagian sini. Dan ini headrestnya. Oke. Walaupun bangku baris ketiga diaktifkan, dia tetap memiliki kapasitas bagasi yang cukup besar. Ini bisa dimuat oleh satu buah koper yang besar ataupun dua koper yang medium. Ada 3 cara untuk buka dan tutup pintu bagasinya, mulai dari tombol, kick sensor, dan juga dari remote tadi. Kita lanjut ke bagian interior. Oke, sekarang di bagian interior. Nah, di interior ini nuansa mewah dan elegan serta sporty sangat terasa di bagian interior, apalagi di sisi pengemudi. Saya bingung harus bahas dari bagian mana. Kita bahas dulu dari material. Untuk di bagian door trim sini dia dilengkapi dengan material yang soft touch di bagian atas. Di sini juga soft. Ini agak keras di bagian sini. Terus di bagian bawahnya lagi soft touch, kulit, aksen chrome. Di bagian power window-nya di sini ada aksen black glossy, chrome, dan power window-nya sudah lengkap dengan all auto power window. Dan di sisi sebelah sini dia ada sistem keamanan. Jadi ada idling start stop system, sensor parkir, kamera 360, traction control, dan juga ini ada lane keep assist. Ada juga untuk membuka bagasi di bagian belakang. Nah, setirnya sendiri ini dilapis dengan kulit as Mazda, bentuknya juga sangat familiar. Di sisi sebelah kiri dia ada untuk audio steering switch untuk mengatur sistem multimedia, telepon, dan lain sebagainya. Di sisi sebelah kanan dia ada untuk mengatur cruise control. Tapi sayangnya memang belum adaptif cruise control untuk Mazda CX-9. Pengaturan setirnya dia ini bisa sangat lengkap, jadi bisa tilt serta teleskopik yang jangkauannya sangat jauh di sini. Oke, beralih ke bagian atas. Di bagian sini terdapat satu buah improvement lagi. Dia terdapat head-up display di bagian sini, dan juga di seluruh bagian dashboardnya, bagian atas dia sudah dilengkapi dengan material yang empuk semuanya. Jadi dari keseluruhan dashboard hanya di bagian sini nih sampai ke sini yang dilengkapi dengan hard plastik. Sisanya itu material yang lembut. Di bagian head unit dia sudah menggunakan head unit yang lebih besar lagi. Kita coba buka. Oke. Tapi sayangnya walaupun ukurannya lebih besar, dia belum dilengkapi dengan sistem yang terbaru dari Mazda seperti di Mazda 3 dan juga Mazda CX-30. Buat teman-teman yang belum lihat reviewnya, bisa klik linknya di atas, Mazda 3 dan Mazda CX-30. Nah, dari sisi kursi driver, dia sudah dilengkapi dengan electric seat tentunya. Nah, tapi agak aneh sih. Ini electric seat-nya agak sedikit berisik ya. Bunyinya kalian bisa dengar nih, bunyinya seperti ini. Tuh. Kayak vacuum cleaner bunyinya. Tapi bagusnya dia sudah dilengkapi dengan 2 buah memory seat, serta untuk sisi sebelah sini ya, dia sudah dilengkapi dengan electric seat juga. Jadi lengkap pengaturannya.
ke bagian sini, sebenarnya layoutnya itu mirip dengan Mazda CX-5. Layout AC-nya, penempatan tombolnya sangat mirip dengan Mazda CX-5. Di sini aksennya itu kayak aluminium brush, jadi kelihatan mewah, elegan. Di bagian sini juga ini ada kontrol AC. Kontrol AC-nya ini digital, dia dual zone. Bahkan di bagian belakang ini kita bahas di bagian belakang. Dan untuk bagian gear shift-nya ini khas Mazda. Dia ini ada P, R, N, D dan ada untuk mode manualnya. Termasuk juga sekarang dia dilengkapi dengan pedal shift di bagian setirnya. Ada mode berkendara, ada mode sport dan normal, hanya ada 2 mode. Dan di bagian bawah lagi ada untuk kontrol head unit menggunakan dial seperti ini. Ini mirip dengan BMW sih. Untuk mengatur volume, rem parkirnya elektrik, dilengkapi dengan auto hold. Dan di bagian belakang lagi ada 2 buah cup holder. Dan aksennya ini sangat mewah sekali. Dan uniknya, di sini saya lupa tadi bilang, di bagian panel AC dia ada untuk heater seat dan juga cooler seat. Jadi 2 kursi depan ini sudah dilengkapi dengan pemanas dan pendingin kursi. Luar biasa sih, mewah banget. Terus di bagian sini laci penyimpanannya ini detailnya sangat bagus, dilengkapi dengan warna silver, membuat lebih mewah lagi. Sudah soft opening, tapi sayangnya belum ada lampu di bagian dalam. Tapi bahannya di sini sudah menggunakan material yang sangat empuk, fabric mewah. Spionnya dia auto dimming di bagian atas, dan di sini ada sensor radar. Sun visor dia lengkap dengan lampu kanan dan kiri, ada kaca juga di bagian sini, dan tetap sama dilengkapi dengan sunroof. Tapi sayangnya nggak ada Mazda yang di Indonesia tuh yang dilengkapi dengan panoramic sunroof, hanya sunroof di bagian depan. Ini sunroofnya, coba kita buka. Oke, kita kontak lagi. Oke, hanya dilengkapi dengan sunroof, belum panoramic sunroof. Nah, sayangnya lagi di bagian instrumen cluster dia belum dilengkapi dengan instrumen cluster seperti CX-5, Mazda 3 atau Mazda CX-30 yang sudah full TFT MID di bagian tengahnya. Untuk segi kepraktisan, di sini ada laci penyimpanan yang dilengkapi dengan 2 buah USB, 1 buah memori slot, aux dilengkapi dengan laci penyimpanan yang sangat besar di bagian sini. Dan di sisi door trim dia dilengkapi dengan 1 buah cup holder, door pocket, serta di bagian situ juga ada 1 buah door pocket dan cup holder. Untuk sistem audio dia disupport oleh Bose. Jadi audionya udah premium dan berkelas sekali untuk mobil yang harganya 800 jutaan. Sekarang kita lihat akomodasi di baris kedua, karena poinnya di situ. Mungkin memang Mazda itu banyak orang yang beli untuk berkendara, tapi kalau sekelas udah seperti CX-9 sih duduk di belakang jadi hal yang wajib pakai driver dan kita nikmatin bangku baris kedua. Yuk. Oke, sekarang saya sudah berada di baris kedua Mazda CX-9. Di sini benar-benar nyaman, mewah, comfort. Untuk ukuran saya 170 cm, ruang kaki lega, ruang kepala lega. Ini nuansanya mewah ya. Kalau yang sebelum facelift, yang sebelum improvement 2021 warna itu warna putih. Tapi diubah ke warna hitam, ini jauh lebih mewah, jauh lebih premium. Di sini ada 2 buah lampu baca yang sudah LED tentunya. Terus untuk mendukung kemewahan lagi, di sini disediakan tray. Jadi kayak Alphard itu kayak gini nih, dikasih tray di bagian sini untuk menambah privacy. Door trim nggak usah ditanya lagi, soft touch semua. Bagian pintunya ada armrest, speakernya Bose. Dan di bagian tengah sini ada 1 buah feature lagi. Dia dilengkapi dengan triple zone. Jadi di bagian belakang penumpang itu bisa mengatur suhu AC-nya sendiri, suhu AC dan kecepatan fan-nya, dan bisa diatur untuk ke kaki dan juga ada mode autonya. Di sini ada tunneling memang, walaupun ini penggerak roda depan, karena memang ada versi yang all wheel drive-nya. Dan di sisi sini armrest-nya sangat besar sekali dan proper untuk duduknya. Dan di bagian dalamnya terdapat 2 buah USB port sama dengan CX-5 dan ada tempat penyimpanan untuk taruh HP yang sedang di charge. Oke, pada saat opening tadi saya lupa bilang bahwa
di Indonesia mobil ini tuh hanya punya satu rival, dan rivalnya itu pun baru launching pada awal tahun kemarin kalau nggak salah. Itu Hyundai Palisade. Hyundai Palisade itu harganya mirip-mirip dengan mobil ini, dimensinya juga, serta kemewahannya, serta penggeraknya juga mirip. Dia ada versi yang two wheel drive dan juga yang versi all wheel drive. Jadi kalau kita bandingin dengan Hyundai Palisade sih sebenarnya mirip, tapi Hyundai Palisade itu agak sedikit lebih terkesan mewah dibandingkan mobil ini. Tapi kalau saya juga belum pernah coba Hyundai Palisade, tapi kalau kita lihat dari heritage-nya, Mazda itu punya heritage pengendalian mobilnya itu walaupun besar tetap sangat sporty untuk digunakan. Nah, berhubung ini ada baris ketiga, sekarang kita coba akomodasi penumpang di baris ketiga. Oke, sekarang kita coba masuk ke baris ketiga. Jadi ada tuas di bagian sini, tinggal kalian tarik dan dorong. Sistemnya slide ya, jadi bukan one touch tumble karena memang gejok ini sangat tebal dan besar sekali. Jadi kalian tinggal masuk, dan masuknya juga nggak terlalu tinggi ya karena monokok. Oke. Wow. Oke. Ini kalau posisinya bangku ini mundur sekali, yang bangku baris kedua. Saya susah untuk dapat legroom di sini. Tuh. Oke. Kaki saya hampir mentok, jadi harus dimajuin sedikit untuk bangku baris keduanya supaya orang yang duduk baris ketiga ini mendapatkan legroom. Ini mentok nih, kalau untuk tinggi saya yang 170 cm. Tapi walaupun di baris ketiga, kursi ini benar-benar comfort banget. Jadi sangat empuk dan juga nyaman. Headrestnya juga sangat besar, menopang kepala dengan baik. Dilengkapi dengan seat belt tentunya 3 titik, 2 buah. Ada 2 buah USB port dan 2 buah cup holder. Jadi orang yang duduk di baris ketiga sih nggak ngerasa dianaktiriin. Jadi benar-benar dapat kemewahan yang sama dengan yang lainnya. Tapi memang untuk material di bagian belakang sini nggak ada lagi yang soft touch. Jadi semua itu udah plastik keras semua. Yang soft touch tuh hanya di baris depan dan juga tengah. Ke belakang sih cuman Mercedes-Benz kayaknya yang punya material soft touch di bagian belakang. Kalau merek lain belum ada yang saya tahu. Oke, di sini agak sedikit kelupaan tadi. Di sini ada tombol. Kalau kalian klik tombol ini, dia akan reclining ke depan dan kita tinggal slide bangkunya untuk maju. Sangat mempermudah akses masuk ke baris ketiga. Oke, sebelum kita akhiri video kali ini, kita coba dulu start engine. Saya mau rasain gimana suara dari mesin 2500 cc-nya Mazda dengan dilengkapi teknologi turbocharger. Start engine di bagian sini. Oke. Idle up. Ini benar-benar halus mesinnya, 2500 cc-nya dan nggak berisik sama sekali. Dan setirnya ini enteng. Sangat comfort. Sekarang kita coba tutup pintunya. Nah, ini seperti ini kondisi ketika idle up di 1500 rpm. Nah, kita tunggu dia sampai benar-benar berhenti idle-nya. Kita lihat gimana kekedapan kabinnya. Oke. Ini adalah posisi di mana kabinnya itu benar-benar senyap, kedap sekali. Mazda sih kalau untuk kekedapan kabin mewah sekali untuk interiornya. Wow. Dan coba kita gas. Wow, gasnya benar-benar responsif dan intuitif, khas Mazda dan mirip dengan BMW tentunya. Nice. Oke. Jadi kesimpulannya gimana untuk Mazda CX-9? Ini adalah sebuah SUV, large SUV yang besar sekali, yang diperuntukkan untuk konsumen yang cari mobil dengan kemewahan tapi punya fleksibilitas untuk segala medan. Nah, untuk harganya CX-9 yang dijual di Palembang
itu harganya di kisaran 800 jutaan, 874 jutaan untuk yang versi two wheel drive, dan untuk versi yang all wheel drive dia dijual 984 juta untuk yang versi all wheel drive. Jadi bedanya hampir 100 jutaan beda antara yang two wheel drive dengan yang all wheel drive. Mobil ini bermain di kelas yang sangat sedikit pesaingnya, hanya diisi dua oleh pemain, CX-9 dan juga Hyundai Palisade yang paling baru itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin tanya-tanya tentang mobil Mazda, bisa kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat dealer Mazda yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, yang udah kasih saya akses untuk review Mazda CX-9. Dan buat teman-teman yang belum lihat review mobil Mazda lainnya, kalian bisa klik linknya di bagian atas ini. Saya sudah review Mazda CX-5, Mazda 3, Mazda CX-30, dan kali ini Mazda CX-9. Terima kasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini, klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng notifikasinya. Dan see you next video. Bye. It's hard for me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know